masih lebar ruangnya, masih lebar ruang untuk melakukan korupsi itu. Kalau hanya semacam itu. Kalau di belanja mungkin iya, karena duit itu sudah ada di rekening negara gitu ya. Tapi kalau bicara masalah pendapatan, maka ruang-ruang untuk melakukan korupsi, markdown istrinya kalau dalam pendapatan itu masih terbuka lebar gitu menurut saya, karena potensi-potensi pendapatan yang dikelola oleh negara, daerah dan sebagainya sulit dijangkau oleh sistem yang berbasis elektoral itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Lemna Haris di acara Sangasan Usik. Pemirsa Sangasan, kita sekarang akan ngusik terkait dengan urusan Perpres baru yang dikeluarkan oleh Presiden nomor 132 tentang masalah SPBI, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kita baca beritanya pemirsa dulu di harian Kompas gitu ya. Dengan judul Perpres SPBE sudah diteken Jokowi, Mahfud mudah-mudahan kasus korupsi semakin kecil. Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa peraturan Presiden Perpres nomor 132 tahun 2022 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE sudah terbit. Ini sudah dirilis dan ditandatangani oleh Presiden dan sudah masuk dalam lembaran negara, ujar Mahfud dalam keterangan resminya yang disiarkan lewat YouTube Kemenko Polhukam. Mahfud berharap dengan adanya Perpres itu bisa menutup sebanyak mungkin celah-celah korupsi dalam proses penggunaan uang negara dan jalannya pemerintahan. Lanjut pemirsa, karena mengatur semua sistem aliran tugas, aliran dana, bagaimana caranya dan sebagainya, kata Mahfud MD. Karena sebagai suatu sistem rasanya nggak sulit untuk orang melakukan korupsi dalam penggunaan anggaran negara. Karena kalau namanya sistem, kalau ini dilanggar, yang lain macet semua, dan itu akan ketahuan macetnya di mana, ujarnya lagi. Pemerintah, kata Mahfud, akan terus melakukan digitalisasi atau e-government agar lebih efektif dan efisien menutup celah-celah korupsi. Pemberantasan korupsi dalam bentuk pencegahan dan penindakan dilakukan KPK, Kepolisian, Kejagung dan Pengadilan. Itu silakan berjalan, tidak diganggu. Tetapi mudah-mudahan kasusnya menjadi semakin kecil manakala Perpres mulai bekerja atau dilaksanakan secara efektif, kata Mahfud MD. Pemirsa Usik, wacana dan ide serta gagasan termasalah berbasis elektronik itu sudah lama digaungkan sejak tahun 2010-an sebetulnya. Seiringan dengan keluarnya undang-undang tentang masalah KIP, Keterbukaan Informasi Publik, bahwa ruang-ruang gerak dan ruang-ruang kerja pejabat publik itu harus betul-betul transparan dan harus di permukaan, itu tidak boleh main gelap-gelapan. Baru kali ini Perpres 132 ini mengatur lebih detail, lebih teknis lagi gitu ya, kayaknya lebih teknis lagi, karena kalau bicara masalah e-budgeting, e-planning, yang lain itu sebetulnya sudah dilakukan sebelumnya, dan pekerjaan berbasis elektronik sudah lama sekali digaungkan menjadi sebuah gagasan dan ide, cuma memang bisa dikatakan berjalan setengah hati gitu. Selama ini setengah hati, sehingga celah-celah korupsi itu masih saja ditemukan, masih saja bisa dilakukan oleh para oknum-oknum pejabat publik yang bermental korup. Pemirsa Usik, saya sebetulnya sempat menyimpulkan bahwa pada prinsipnya persoalan dasar dari korupsi itu adalah mental, bukan sistem. Kalau mentalnya korup, maka orang itu akan selalu mencari celah bagaimana korupsi itu dilakukan dan biasanya menemukan celah-celah itu.
Tapi mungkin ikhtiar yang dilakukan oleh Pak Mahfud MD bersama pemerintah dalam konteks ini dengan dikeluarnya Perpres 132 ini bisa saja nanti ini memang betul-betul mempersempit ruang gerak dan celah dari korupsi yang bisa dilakukan oleh pejabat negara yang kebetulan mengelola keuangan negara. Memang saya sih lagi-lagi ada optimisme dan juga beriringan dengan itu ada pesimisme karena sebetulnya secara prinsip dasar persoalan dari korupsi itu adalah sebuah mental, bukan sistem. Sistem sebaik apapun, sehebat apapun, kalau mentalnya masih korup, maka pasti akan menemukan sebuah celah untuk melakukan korupsi. Memang ikhtiar ini adalah cara pemerintah untuk bagaimana mempersempit ruang gerak dan agar tidak korupsi itu tidak selalu dilakukan secara terang-terangan lagi gitu ya. Tapi secara prinsip apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD, keluarnya Perpres 132 itu meskipun sebetulnya sudah lama digagas dan dirumuskan, beriringan dengan maraknya KPK melakukan OTT kepada pejabat-pejabat negara. Dalam konteks ini adalah OTT yang dilakukan KPK kepada Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Bapak Sahat Simanjuntak. Beriringan dengan itu ada komentar dari Luhut Binsar Panjaitan terkait dengan bahwa OTT itu, penangkapan itu sebetulnya tidak baik buat negara. Meskipun itu menuai kontroversi di mana-mana, sehingga ungkapan dan pendapat itu banyak yang justru menyimpulkan sesuatu seolah-olah Pak Luhut Binsar Panjaitan itu tidak pro terhadap pemberantasan korupsi. Itu sebagian orang yang mengatakan begitu. Cuma di sisi yang lain saya melihat Pak Luhut itu memang dalam acara itu adalah acara pemberantasan pencegahan korupsi, menyinggung terkait dengan urusan sistem digitalisasi live gitu ya. Bahasanya Pak Luhut Binsar Panjaitan. Pemirsa Usik, bagaimana bentuk dan formulanya dalam Perpres 132 ini tentang masalah digitalisasi, tentang masalah SPBI ini, kita masih belum tahu karena ini masih belum disosialisasikan secara masif di Indonesia dan bahkan hari ini masih belum dilaksanakan sistem ini sebagaimana yang dikatakan Pak Mahfud. Apakah setelah pelaksanaan dari SPBI ini justru setiap aliran dana dari APBN, APBD, KPBD kepada kontraktor kepada pihak ketiga atau kepada pihak pengelola dan lain-lain itu semuanya terdigitalisasi? Misalkan seumpama ada pembelanjaan semen, maka pembelian semen itu harus terdigitalisasi, tidak boleh tidak digitalisasi lagi gitu. Hanya sebatas semacam kwitansi semua. Apakah tidak cukup semacam itu sampai ke hilir dari penggunaan uang negara? Apakah harus digitalisasi semacam itu atau bagaimana teknisnya masih belum kita ketahui bersama. Tapi ikhtiar untuk melakukan penyempitan ruang gerak dari para koruptor kita patut apresiasi dalam konteks masalah. Tapi bagaimana formulanya? Apakah seluruh aliran dana, seluruh aliran biaya yang digunakan dari dana negara itu harus betul-betul terpotret dalam sebuah rekam digital? Kita masih belum bisa membayangkan bagaimana bentuknya seperti apa. Bagaimana bentuknya seperti apa. Apakah sampai ke hilir, ke teknis-teknis yang kecil-kecil itu harus terdigitalisasi, harus terekam dalam sebuah laporan pertanggungjawaban secara digital atau bagaimana, kita kurang tahu. Suatu contoh seperti tadi itu, ketika ada sebuah proyek atau semacam pembelanjaan dari negara dalam konteks ini adalah sebuah pembangunan dan semacamnya, apakah kok pihak kontraktor atau yang lain-lain berkewajiban untuk bagaimana mendigitalisasi semua pembelanjaan yang dilakukan dalam rangka untuk melakukan pembangunan yang dibutuhkan oleh negara atau bagaimana? Itu dalam konteks pembelanjaan. Terus bagaimana dengan pendapatan itu? Pajak dan yang lain-lain. Sistem digitalisasinya. Jadi kalau hanya secara sistem digitalisasi itu ada kita diwajibkan untuk ada rekam jejak digital dari setiap transaksi keuangan negara. Itu kesadaran itu sebetulnya sudah lama. Saya berulang-ulang kali kayak katakan sudah lama. Tapi ketika bicara masalah pendapatan negara dalam atau PAD dan lain sebagainya, input dan entry terhadap pendapatan itu bisa saja itu terdigitalisasi secara dokumen.
Dokumen bisa terdeteksi secara elektronik. Tapi ruang untuk mempermainkan dalam konteks pendapatan gitu ya, itu bisa saja pembayaran pajak atau distribusi gitu ya. Itu bisa saja jumlah dari pendapatan itu bisa saja dilakukan secara digital, meskipun itu sebetulnya ada ruang korupsi di hulunya, karena memang yang dibayarkan itu tidak sesuai dengan potensi yang didapatkan yang sebenar-benarnya. Nah, dalam konteks ini kalau semacam itu formulasi dan pelaksanaannya nanti, maka ruang melakukan korupsi itu di sisi pendapatan masih lebar ruangnya, masih lebar ruang untuk melakukan korupsi itu. Kalau hanya semacam itu, kalau di belanja mungkin iya, karena duit itu sudah ada di rekening negara gitu ya. Tapi kalau bicara masalah pendapatan, maka ruang-ruang untuk melakukan korupsi, markdown istrinya kalau dalam pendapatan itu masih terbuka lebar gitu menurut saya, karena potensi-potensi pendapatan yang dikelola oleh negara, daerah dan sebagainya sulit dijangkau oleh sistem yang berbasis elektronik itu, karena yang masuk bisa terekam dalam elektronik itu menurut saya adalah setelah ada pembayaran terhadap negara. Tapi bagaimana jumlah pembayaran itu, itulah sebetulnya menjadi ruang gelap yang bisa dilakukan oleh para pembayar pajak atau pembayar retribusi untuk tidak membayar sebagaimana kewajiban yang sebetulnya dibayarkan oleh negara. Dan itu juga bisa dilakukan untuk main petak umpet dengan pihak petugas pemungut untuk membayar sekian, hanya sekian, meskipun potensi pendapatannya itu lebih besar daripada yang dibayarkan. Bisa saja semacam itu, sebagaimana yang sempat ramai di Kabupaten Bangkalan, pajak restoran dan pajak yang lain-lain itu justru bisa dikomunikasikan gitu ya sebelum-sebelumnya, meskipun kalau bicara potensi pendapatan itu lebih besar sebetulnya. Tapi pelaksanaan dan realisasi dari pendapatan itu sangat kecil dan tidak sampai dari 30% dari potensi yang ada. Dan itu masih bisa dilakukan. Pemirsa Usik. Tapi mudah-mudahan ikhtiar pemerintah untuk mempersempit ruang gerak para koruptor dalam konteks ini, keluarnya Perpres nomor 132 tentang masalah sistem pemerintahan berbasis elektronik, mudah-mudahan ini justru membantu mempersempit ruang gerak dan bisa menyelamatkan keuangan negara yang selama ini dijadikan bancakan oleh para oknum-oknum koruptor di pejabat publik, baik pusat maupun daerah. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.